shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah salat Isya, tarawih serta witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa 13 hari sudah berlalu dari Ramadan kita. Dari 13 hari ini apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Dan bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini? Sudah jemaah rahimahullah. Rasulullah SAW menyebutkan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebuah hadis yang sudah sangat masyhur dan semua kita sudah menghafalnya. Tetapi sudah jemaah rahimahullah, perlu kita ketahui bahwa kenapa Rasulullah SAW sebutkan untuk menghidupkan Ramadan ini dengan dua hal, dengan iman dan harap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sangat sulit bagi kita mengamalkan sesuatu kalau itu tidak kita imani. Sangat sulit. Kalaupun seandainya dikerjakan, maka pekerjaan itu hanya sebatas seremonial saja. Contoh, sholat 5 waktu. Bagi orang yang mengetahui tentang kewajibannya tetapi keimanan terhadap kewajiban itu kurang, dan dia tidak berharap pahala dari ibadah yang dia kerjakan, maka dia hanya sekedar melaksanakan saja. Contoh gampang dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah seperti kita bekerja. Kalau kita bekerja dengan mengharapkan upah, beda kualitas dan semangat kita ketika kita bekerja sebagai relawan. Karena kita bekerja sebagai relawan tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan gaji. Bahkan terkadang kita dengan mandor ataupun bos, pimpinan kita terkadang cuek. Apa kita bilang? Udah mau aku bantu. Tapi kalau seandainya diberikan dia iming-iming gaji besar, insya Allah tidak ada bosnya pun dia akan berusaha bagaimana pekerjaannya ini selesai. Apalagi kalau gajinya itu disesuaikan dengan ketuntasan dia dalam bekerja. Nah, ini contoh mudahnya. Ini Ustaz Fauzi kan ada ITC nih. Siapapun datang dipanggil untuk membekam, dia bilang, antum setiap kali orang bekam dapat 40% dari biaya bekam itu. Kita pasti semangat, maunya hari ini datang 20 orang. Tapi kalau dibilang sama Ustaz Fauzi, nah antum kerja aja dulu nanti kita bagi hasil, berapa dapat nanti coba kita adakan. Karena ada ketidakjelasan, ya udah, dia nggak mau cari-cari pasien. Maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah ampunan dosa. Kalau kita sudah mendapatkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita kejar? Apalagi yang kita kejar? Makanya iman, keyakinan kita, keimanan kita tentang kewajiban Ramadan ini harus kita tumbuh kembangkan di dalam hati-hati kita. Kemudian kita berharap pahala yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang Ramadan ini bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan kemuliaan, bahkan bulan pengampunan dosa. Bukankah kita juga sering mendengar adanya 3 doa Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Rasulullah SAW?
Antum bayangkan kalau seandainya orang tua kita yang mendoakan kita, betapa bangga dan bahagianya kita. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Laisa bainahu wa bainallahi hijab." Antara doa-doa orang tua kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalangnya. Betapa bahagianya kita. Jika orang tua, betapa bahagianya, dan kebahagiaan orang tua terhadap anaknya itu bukan ketika dia mendapatkan gelar panjang pendek, gelar yang didapatkan yang jadi embel-embel di depan dan di belakang namanya, bukan. Tetapi kebahagiaan orang tua itu ketika dia bisa melihat anaknya sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala diseraya berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Tapi betapa sesaknya dada seorang orang tua yang sudah mendidik dan membiayai anaknya untuk belajar melalang buana sampai ke luar negeri sana, tetapi sampai di rumah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pun enggak sanggup dia doakan, enggak mampu dia berdoa dengan doa satu jagat ini. Apalagi kalau kita katakan dia, kita minta untuk berdoa, mendoakan kita semua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sungguh sangat jauh dari harapan. Maka Ramadan ini momentum, kesempatan, dan ternyata bukan hanya sekedar janji-janji manis yang diberikan oleh Rasulullah berkaitan dengan betapa hebatnya Ramadan. Tetapi ingat, ketika kita diberikan sesuatu yang berharga, bagaimana kalau kita dimintai untuk mempertanggungjawabkannya? Bukankah Ramadan bulan mulia, bulan keberkahan? Berarti orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menentukan apakah dia bertemu dengan Ramadan atau tidak. Enggak ada. Itu semua bifadlillah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti di akhir pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum menyebutkan bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kedua kaki manusia di pada mahsyar nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang beberapa hal. Pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, sudah berapa kali bertemu Ramadan, dan bagaimana perkembangan Ramadan yang sudah 10, 20, 30, 40 kali. Apakah sama saja dengan hari pertama, pertemuan pertama dengan pertemuan kedua? Pertemuan ketiga, keempat sampai yang ke-40 sama? Kalau sama berarti kita gagal dalam menjalankan madrasah Ramadaniyah. Kalau seandainya SD kita sampai dengan selesai kuliah ilmunya sama saja, berarti gagal dalam pendidikan. Gagal. Maka di sini sedang jamaah Allah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada kita semuanya bahwasanya Ramadan ini bukan sekedar janji-janji manis dari Rasulullah SAW kepada kita, tetapi dia juga pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan keutamaannya kepada kita, apakah kita memanfaatkan keutamaan itu untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, atau hanya sekadar anjing menggonggong, kafilah berlalu? Waktu-waktu Ramadan berlalu seperti air mengalir, tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai momentum untuk perubahan,
meningkatkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup di sini kita nukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan likulli wahidatin minhuma banun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya al-yawm amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat itu sama-sama bergerak, sama-sama pergi, sama-sama berangkat. Dunia pergi, bergerak dan berangkat semakin jauh meninggalkan kita, dan akhirat itu bergerak dan pergi semakin dekat menghampiri kita. Dan ingat kata Ali bin Abi Thalib, dunia dan akhirat ini memiliki pengikut. Banun, anak, yang namanya anak itu mengikut orang tua. Jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan kita. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wa qulu min abna'il akhirah, jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat, hamba-hamba akhirat, yang kehidupan dunia ini jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan atau menggapai kehidupan akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wala takunu min abna'i dunya, kata Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian menjadi hamba-hamba dunia. Udahlah, 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak teledor dengan dunia. Maka mari kita sisihkan waktu kita selama Ramadan ini untuk mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amal ibadah kita, menambahkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang bisa kita kerjakan. Apakah dengan ucapan berkata baik, atau tenaga yang bisa kita meringankan beban orang lain, atau hanya sekedar untuk mendoakan kebaikan atas orang lain dan saudara-saudara kita ketika kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Atau minimal jagalah hati kita jangan sampai memiliki rasa hasad dan dengki terhadap orang-orang yang telah berbuat baik ketika kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mampu untuk mengerjakan seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yawm, karena pada hari ini amalun wala hisab, hanya tempat kita berbuat dan belum ada waktu untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Wa ghadan hisabun wala amal, sementara di akhirat nanti sedang jamaah rahimakumullah kita akan bertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Jangankan perbuatan tangan, kaki kita, lisan kita, bahkan hati kita yang memiliki iri, dengki atau niat baik ataupun bahkan yang buruk juga akan diberikan balasan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah di akhirat, tinggal kita mempertanggungjawabkan amalan kita. Tinggal memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah berikan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Wa ghadan hisabun wala amal, dan tidak ada masa kita untuk memperbaiki amalan kita ketika hari penghisaban telah tiba. Maka mari kita mengintrospeksi diri kita. 13 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024 ini, apakah dari hari-hari itu ada peningkatan dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka masih ada 16 atau 17 hari ke depan untuk memperbaikinya. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Mari kita tingkatkan apa-apa yang dulu pernah kita kerjakan beberapa Ramadan yang telah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gelar seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.